Paling memang memastikan bahwa keamanan jaringan dan data di Jakarta Smart City tetap aman sih sebenarnya. Untuk tantangannya karena kami berada di lapangan, biasanya ada aja ketemu binatang buas, pernah kita ketemu sama ular, biawak, dan lain-lain lah. Lingkup pekerjaan infra itu terdiri dari paling atas itu ada security, terus ada network, terus sama infrastruktur. Security-nya sendiri itu terdiri dari anti DDoS. Anti DDoS itu lebih detail kayak serangan yang kayak ngeping secara terus-terusan banyak banget gitu, kayak menuhin satu bandwidth kita. Di bawahnya lagi itu ada firewall, lebih kepada kayak siapa aja yang boleh akses ke IP tersebut gitu, yang mana yang nggak boleh dipublish menggunakan internet gitu, atau yang hanya lokalnya saja. Ada juga kita menggunakan WAF, Web Application Firewall. Super Apps Jakarta sendiri awalnya itu terdiri dari berbagai unsur dinas yang ada di Jakarta gitu ya. Salah satunya tadi Pasar Jaya gitu ya, itu untuk info pangan Jakarta. Sama Bapenda, nah itu API-nya yang kita ambil itu untuk melihat retribusi daerah ya. Jadi plat nomor sekian itu punya siapa, data-datanya. Nah itu ngambil API dari Bapenda, yang mana dilakukan whitelist IP kita, IP JSC, ini IP publiknya ya, biar dikenal sama Jakpenda. Jadi hanya IP ini yang boleh akses ke sana. Perubahan yang dilakukan pada tahun ini pada super aplikasi Jakarta Kini, yang sebelumnya server itu ditaruh di on-prem server data center kita, nah kita pindahkan ke cloud. Kenapa kita pindahkan ke cloud itu? Salah satu alasan adalah untuk memastikan proses aplikasinya itu berjalan lebih cepat, karena dia akan melakukan semacam otomisasi kayak memori, kemudian storage secara otomatis dia akan meningkat ketika memang ada kebutuhan akses yang lebih banyak. Kita juga ada integrasi ke Diskominfo, saling butuh, jadi antara Diskominfo dengan JSC, mau itu di bidang apapun, ataupun juga dengan SKPD lain yang mempunyai jaringan yang sama dengan Diskominfo bisa akses ke sini. Karena kita juga di sini kan mempunyai aplikasi MDM ya, Master Data Management, yang ngelola data, contohnya data kayak KJP, KJMU seperti itu. Nah, ada dari dinas mana yang butuh atau mereka mau ngirim data, kita bisa translate istilahnya di NAT IP-nya, IP dari JKD ke kita gitu. Jadi mereka bisa ambil datanya langsung ke sini tanpa menggunakan internet. Flood Control System itu kan proses implementasi transformasi digitalnya Pemprov DKI Jakarta dari yang sebelumnya masih pencatatan manual, sekarang sudah beralih ke digital. Dengan cara kita meletakkan beberapa sensor yang berhubungan terkait dengan banjir di rumah pompa dan juga pintu air. Totalnya itu ada 178. Untuk sensornya ada sensor curah hujan, sensor water level atau tinggi muka air, sensor arus. Setelah itu juga terakhir ada sensor vibration dan suhu untuk mengecek beroperasinya pompa di rumah pompa tersebut. Selain itu juga ada satu perangkat yang mana ketika banjir itu kan kita tahu ada pengamanan instalasi milik PLN, sehingga ada punya pemadaman listrik, sehingga kami meletakkan juga di sana solar panel sebagai backup power listrik. Jadi pada saat air datang dari hulu itu dari secara arusnya juga kebaca ya, arusnya kuat atau tidak gitu. Kalau misalnya kuat berarti kan hujannya juga cukup banyak, debit airnya cukup banyak, dan juga akan bisa menginformasikan ke masing-masing rumah pompa yang ada di kehilir ya. Datanya masuk tuh ke kita. Nah, itu juga kita bisa kumpulin dan buat analisisnya gitu. Kami mau lakukan monitoring pergerakan sensor, apakah ada yang mengalami kerusakan atau data yang tidak akurat. Jadi ketika ada data yang tidak masuk ke dalam sistem, maka kita akan terjun ke rumah pompa atau ke pintu air untuk mengecek perangkat-perangkat apa saja yang tidak berfungsi. Untuk CCTV Analytics, kami berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Sumber Daya Air. Untuk Dinas Perhubungan untuk melihat volume kendaraan, untuk yang di Dinas Sumber Daya Air analitik untuk ketinggian muka air dengan berbasis analytics video. Untuk CCTV di analytics biasanya kami cek kondisi CCTV-nya ya, berfungsi atau tidak. Kalau misalkan memang tidak berfungsi, kita datangi, kita kunjungi untuk melakukan perbaikan. Atau jika kita berkoordinasi dengan pihak penyedia layanan internet ya.
Ya, pernah kabelnya ketabrak truk gitu, kan itu bukan di luar kita ya, atau kabel FO-nya kegali waktu ada penggalian, nah, kayak gitu-gitu sih. Paling memang memastikan bahwa keamanan jaringan dan data di Jakarta Smart City tetap aman sih sebenarnya. Bagaimana kita tetap mengikuti tren-tren global khususnya, karena untuk cyber attack juga kan setiap saat ada perubahan. Oleh karena itu memang tantangannya adalah kita untuk memastikan bahwa kita juga terupdate, knowledge kita juga terupdate agar keamanan data dan jaringan di lingkungan Jakarta Smart City ini menjadi lebih baik. Karena kami berada di lapangan, tepatnya di pinggir sungai atau pinggir kali, ada aja ketemu binatang buas. Pernah kita ketemu sama ular, biawak. Selain itu juga kalau di CCTV Analytics itu kita juga melakukan perbaikan sampai dengan ke atas tiang traffic light yang tingginya lumayan. Jadi salah satu kendalanya adalah ketinggian dan juga setrum. Pertama ya bahagia juga sih, dalam artian di sini timnya juga sangat mendukung, kemudian saling membantu. Itu dalam kerja tim itu sangat dibutuhkan juga sih. Jadi ketika memang ada sesuatu hal yang memang kita harus hadapi, troubleshoot, kita sama-sama bisa bekerja. Cukup senang karena kami bisa berkontribusi secara langsung dalam pengendalian banjir di DKI. Selain tidak membuang sampah sembarangan, kita juga berpartisipasi langsung dalam hal penanganan banjir di DKI. Harapannya ya pasti kita sebaik mungkin tetap mengikuti tren ya. Dalam artian teknologi keamanan jaringan, keamanan data itu pasti hampir setiap saat ada perubahan.